Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tahapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran pada materi cinta tanah air dengan dosen pengampu Ibu Maharastasa Budi Basabibana, yang disusun oleh saya sendiri Salim dan saya Rahmat Musid. Nah, selanjutnya, yang pertama, apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Selanjutnya, yang kedua, apa saja tahapan-tahapan dari pendekatan saintifik? Nah, adapun tahapan-tahapan pendekatan saintifik yaitu ada 5. Yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mencoba atau mengumpulkan informasi, yang keempat, menalar, dan yang terakhir, yang kelima, mengomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Mengamati adalah aktivitas yang dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan rasa perasa pada fakta atau peristiwa tertentu. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati ialah dengan membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Selanjutnya, penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran cinta tanah air. Yang pertama, mengamati. Nah, peserta didik mengamati simbol-simbol nasional seperti bendera dan lambang negara, serta mengamati situasi atau kegiatan yang mendorong cinta tanah air seperti upacara bendera atau peringatan hari kemerdekaan. Selanjutnya, yang kedua, menanya. Menanya berasal dari kata tanya dalam KBBI. Tanya diartikan sebagai permintaan keterangan atau penjelasan dan sebagainya. Adapun bertanya berarti meminta keterangan, penjelasan, dan sebagainya atau meminta supaya diberitahu tentang sesuatu dalam melakukan aktivitas menanya. Peserta didik dapat bertanya kepada peserta didik lainnya atau kepada guru. Saat aktivitas menanya, guru-guru dapat memotivasi peserta didik untuk berani bertanya. Titik caranya dapat dimulai dengan guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, selanjutnya melempar jawaban siapa untuk ditanggapi oleh peserta didik lainnya. Antara peserta didik juga dapat terjadi dalam aktivitas menanya ketika para peserta didik bekerja kelompok untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran cinta tanah air yang itu menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa arti cinta tanah air atau bagaimana cara menunjukkan cinta tanah air untuk merangsang rasa ingin tahu dan mengarahkan pencarian informasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah mencoba atau mengumpulkan informasi. Eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa perlakuan melalui percobaan dalam mencari informasi seperti membaca buku, teks, atau website, melihat suatu objek atau kejadian atau aktivitas dan wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi atau eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan dalam mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kemampuan belajar. Baik, yang selanjutnya adalah
Penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran cinta tanah air. 3. Mencoba atau mengumpulkan informasi. Peserta didik melakukan penelusuran informasi melalui buku, internet, atau wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengalaman tentang cinta tanah air. Mereka mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri dan mengumpulkan berbagai sudut pandang dan informasi terkait. Yang keempat ada penalaran atau menalar. Menalar merupakan berpikir secara logis, adapun menegosiasikan atau mengelola informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengelolaan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan, percobaan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses menegosiasi atau mengelola informasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir dalam menyimpulkan. Nah, bagaimana sih penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran cinta tanah air? Pada penalaran, peserta didik dapat mengadakan kegiatan eksperimen atau simulasi untuk menggambarkan atau mengalami situasi yang mendorong cinta tanah air. Misalnya, mereka dapat membuat proyek seni yang mengekspresikan cinta tanah air atau mengadakan permainan tentang kegiatan patriotik. Yang kelima adalah mengkomunikasikan. Mengomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran berupa penyampaian atau mempresentasikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan dengan menggunakan media berupa PowerPoint. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahap mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Nah, yang terakhir adalah penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran cinta tanah air. Yang kelima, mengkomunikasikan. Peserta didik menguji kesimpulan mereka melalui diskusi kelompok atau presentasi di depan kelas. Mereka berbagi pemikiran, memperkuat argumen mereka, dan mendengarkan pandangan teman-teman sekelas. Diskusi ini mendorong pertukaran ide dan pikiran yang lebih mendalam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.